Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas materi tentang sifat-sifat Allah. Nah, pada kali ini pembahasan kita fokuskan kepada sifat wajib Allah. Sebelum masuk ke pengertian sifat wajib Allah, terlebih dahulu Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta bukti atau dalil nakli dan aklinya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yaitu setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan pengertian sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menyebutkan sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Dan tujuan yang terakhir yaitu mengidentifikasi sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Langsung saja sekarang kita masuk ke pengertian dari sifat wajib Allah. Sudah ada yang tahu apa itu sifat wajib bagi Allah? Sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam semesta. Selanjutnya, untuk pembagian kelompok sifat wajib Allah. Nah, sifat wajib Allah dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Kemudian kelompok yang kedua adalah sifat salbiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang ketiga yaitu sifat ma'ani, yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah. Nah, sifat ma'ani ini adalah sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya, jika yang memiliki sifat ini adalah Allah, maka itu tidak terbatas. Sedangkan jika yang memiliki sifat ini adalah makhluk, maka sifat ini terbatas. Kelompok yang keempat adalah sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Selanjutnya yaitu tentang nama-nama sifat Allah untuk kelompok sifat wajib. Sifat wajib Allah kelompok nafsiyah hanya ada satu, yaitu sifat wujud. Sifat wujud artinya ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang wajib kita sembah. Itu pasti ada. Kemudian
Sifat wajib Allah yang kelompok salbiyah itu berjumlah 5. Yang pertama ada qidam, artinya adalah terdahulu. Sebagai zat yang menciptakan seluruh alam, Allah pasti lebih dahulu ada sebelum makhluk. Kemudian yang kedua ada baqo, artinya kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ada, tidak akan mengalami kebinasaan atau kerusakan. Kemudian yang selanjutnya ada mukhalafatu lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk Allah. Kemudian yang selanjutnya ada qiyamuhu binafsihi, artinya adalah berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan terhadap sesuatu apapun dan tidak membutuhkan tempat dan juga zat yang diciptakan. Kemudian yang selanjutnya ada wahdaniyah, artinya esa. Allah itu esa dalam zatnya, artinya tidak tersusun dari beberapa unsur atau badan dan tidak ada zat yang mampu menyamai zatnya Allah. Itu untuk kelompok salbiyah. Sekarang kelompok yang ketiga ada sifat wajib Allah kelompok ma'ani. Jumlahnya ada 7, dimulai dari yang pertama yaitu kudrot. Kudrot artinya adalah kuasa. Allah maha kuasa dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian yang selanjutnya ada irodah. Irodah artinya berkehendak. Allah maha berkehendak dan tidak seorang pun yang mampu menahan kehendak Allah. Dan segala yang terjadi di dunia ini berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Selanjutnya ada ilmun. Ilmun artinya mengetahui. Allah mengetahui semua ciptaannya, mengetahui dengan jelas akan semua perkara yang tampak maupun yang samar. Kemudian yang selanjutnya ada hayat. Hayat itu artinya hidup. Jadi Allah itu maha hidup. Hidup Allah adalah kehidupan abadi, tidak akan mati. Kemudian ada sama, artinya adalah mendengar. Jadi pendengaran Allah itu tidak sama seperti pendengaran manusia. Pendengaran manusia itu dibatasi oleh ruang dan waktu, sedangkan pendengaran Allah itu tidak terbatas, bisa mendengar dengan jelas semua yang diucapkan hambanya, baik secara lahir maupun batin. Selanjutnya ada basor. Basor itu artinya adalah melihat. Allah maha melihat segala sesuatu yang tampak maupun yang samar. Jadi bisa melihat tanpa ada batasnya. Kemudian yang selanjutnya ada kalam. Kalam itu artinya berfirman. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa suara dan kata-kata, tidak sama seperti perkataan manusia yang terdiri dari suara dan juga susunan kata-kata. Itu untuk kelompok yang ma'ani. Kemudian kelompok yang terakhir untuk sifat wajib ada kelompok ma'nawiyah. Untuk jumlah kelompok ma'nawiyah itu sama seperti kelompok ma'ani, sama-sama berjumlah 7. Dimulai dari yang pertama ada qadiran, artinya itu yang maha kuasa. Kemudian muridan, artinya yang maha berkehendak.
Kemudian ada aliman, artinya adalah maha mengetahui. Kemudian hayyan, artinya yang maha hidup. Selanjutnya sami'an, artinya maha mendengar. Basiron, artinya yang maha melihat. Dan yang terakhir ada mutakaliman, artinya yang maha berfirman. Itu untuk nama-nama sifat Allah yang dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Kemudian Ibu tampilkan di layar ada pembagian kelompok sifat wajib Allah. Ya, di situ sudah tampak jelas untuk pembagian dari sifat wajib Allah, di mana dikelompokkan menjadi 4, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Ya, di situ di bagan sudah Ibu tuliskan lengkap. Nafsiyah itu hanya ada 1, yaitu wujud, dan seterusnya ya, itu bisa dilihat. Demikian penjelasan Ibu untuk kali ini tentang sifat wajib Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang sifat Allah yang kedua, yaitu tentang sifat mustahil Allah. Itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.